Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang berbahagia, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali majelis kita pada kesempatan kali ini dengan tidak bosan-bosannya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sayang sekali, di antara begitu banyak limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sangat sedikit di antara nikmat itu yang secara sadar kita akui kehadirannya, kita akui keberwujudannya dalam kehidupan kita. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang hadir setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita. Tetapi sangat disayangkan sekali, kebanyakan nikmat itu tidak kita sadari kehadirannya sebagai sebuah nikmat, sebagai sebuah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu seringkali kehidupan kita kehilangan kebahagiaannya disebabkan kelalaian kita sendiri untuk menyadari betapa banyaknya kehadiran nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita ini. Kita selalu atau seringkali merasa menjadi manusia yang paling menderita hidupnya di dunia ini. Kita selalu merasa bahwa kitalah manusia yang paling sempit hidupnya di dunia ini. Kita selalu merasa bahwa kitalah manusia yang paling berat beban penderitaannya di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kehadiran limpahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Kita membuat patokan-patokan, kita membuat batasan-batasan, kita membuat definisi-definisi sendiri untuk apa yang kita sebut sebagai nikmat, untuk apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan, di mana batasan-batasan, definisi-definisi kita tentang kenikmatan, tentang kebahagiaan, tentang kesenangan, itu umumnya adalah batasan-batasan dan definisi yang sifatnya duniawi, yang sifatnya materi, sehingga ketika kita mengalami kekurangan secara keduniaan, secara material, kita merasa bahwa kita menjadi orang yang begitu menderita dan tidak bahagia. Padahal sekali lagi, kalau kita mengikuti batasan-batasan, definisi-definisi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, oleh Nabi kita Muhammad SAW, di dalam sunnah beliau, maka kita akan tersadar, kita akan paham bahwa kenikmatan itu begitu berlimpah hadir dalam kehidupan kita. Kita akan sadar bahwa untuk menjadi manusia yang bahagia, kita seringkali tidak membutuhkan
materi yang berlimpah. Seringkali kita tidak membutuhkan hal-hal duniawi yang berlebihan. Sekedar cukup itu pun sudah bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Nah, ala kulli hal, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus belajar dan berusaha untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat, sekecil apapun karunia yang Allah berikan pada kita dalam kehidupan dunia ini, agar kemudian kita bisa menjadi manusia, bisa menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus bisa menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah karunia dan nikmatku kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat itu. Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Tapi Allah tidak menyebutkan nikmat apa yang Allah tambahkan. Allah tidak memperinci nikmat apa yang Allah tambahkan untuk kita. Tetapi Allah memastikan ketika kita bersyukur, maka Allah akan berikan tambahan nikmat, tambahan karunia-Nya kepada kita. Tinggal sekarang persoalannya adalah apakah kita bisa menyadari kehadiran nikmat itu dalam kehidupan kita. Sehingga sekecil apapun nikmat, sekecil apapun karunia, bahkan meskipun itu adalah sebuah kesedihan atau sebuah kehilangan, sebuah musibah, maka dia tetap menjadi sebuah nikmat, menjadi sebuah karunia bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini insyaallah bersama-sama kita akan mengawali sebuah kajian, sebuah kelas di mana kita akan mempelajari satu kitab yang berjudul Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaidah, 10 panduan yang sangat penting untuk kita ketahui fi Tazkiyatin Nafs, ya, dalam usaha dan upaya kita untuk selalu membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Buku ini sebenarnya adalah sebuah buku yang tidak terlalu tebal, ya. Buku ini berjumlah sekitar 50 halaman. Buku ini adalah merupakan karya dari seorang ulama kita pada zaman ini, ulama Ahlus Sunnah, yaitu Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, di mana di dalam kajian buku ini kita akan diajak untuk melihat 10 kaidah penting, 10 kaidah yang akan memandu kita semua agar kemudian kita bisa melakukan usaha dan upaya yang terus-menerus untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan kalbu kita, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Mengapa setiap kita harus memberikan perhatian yang sebesar-besarnya, yang semaksimal-maksimalnya terhadap hati kita ini, terhadap jiwa kita ini.
Tentu kita semua menyadari dan memahami dengan baik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengarkan, di mana baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam diri kita manusia ini, di dalam tubuh kita manusia ini, di dalam jasad kita manusia ini ada segumpal daging, kata Nabi SAW. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, kalau dia saleh, maka seluruh diri kita ini juga akan menjadi saleh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi ketika dia menjadi rusak, ketika dia menjadi pembangkang, pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan rusak pula lah seluruh diri kita ini. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya persoalan hati, persoalan jiwa ini menjadi satu persoalan yang sangat-sangat urgen. Bahkan bisa dikatakan dia menjadi satu misi utama dalam kehidupan kita di dunia ini. Adalah untuk melakukan proses dan usaha-usaha untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa kita. Bahkan bukan sekedar menjadi tugas dan kewajiban kita pribadi, ya, lebih daripada itu, dia menjadi salah satu misi penting para nabi dan rasul. Ya, di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa salah satu tugas, salah satu misi utama para nabi dan rasul itu adalah untuk melakukan proses tazkiyatun nafs, ya, membantu umat manusia agar kemudian bisa membersihkan jiwa mereka, ya, membersihkan hati mereka, membersihkan kalbu mereka, karena kalbu itulah yang menjadi inti daripada kehidupan kita di dunia ini dan tentu saja di kehidupan akhirat. Karena itu kita bisa melihat misalnya di dalam surah Asy-Syams, ya, salah satu surah di dalam juz Ammah, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sejumlah makhluknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam rangkaian ayat-ayat awal dari surah Asy-Syams ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan setidak-tidaknya di situ ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 6 makhluk ciptaannya, yang notabene kalau kita lihat ke-6 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai objek sumpah Allah di dalam ayat ini atau dalam surah ini adalah makhluk-makhluk yang spektakuler, makhluk-makhluk yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsi waduhaha, demi matahari, ya, demi matahari
dan sinarnya yang menerangi, ya, sinarnya yang menerangi. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika bulan itu mengikuti matahari, ya, silih berganti, ya, dengan matahari. Kehadirannya di bumi ini silih berganti, ya, dengan matahari. Ketika matahari terbit, maka bulan akan menghilang. Ketika matahari terbenam, maka bulan akan muncul, akan menampakkan dirinya. Wan nahari idza jallaha. Jadi tadi Allah sudah bersumpah atas nama matahari. Yang kedua, Allah bersumpah atas nama bulan. Yang ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang ketika siang itu menerangi bumi. Wal laili idza yaghshaha, yaitu sudah 3. Kemudian yang keempat, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika malam itu meliputi bumi, menyelimuti bumi. Ini yang keempat. Yang kelima, kata Allah Subhanahu wa taala, was samai wa ma banaha, dan demi langit serta apa yang bisa menegakkan langit itu, apa yang bisa membuat langit itu tegak, ya, dengan kokohnya di atas sana, ya, tanpa kita bisa melihat adanya tiang-tiang, adanya patok-patok yang kemudian menyangga langit itu. Lalu yang ke-5 kata Allah, atau yang ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi, ya, atau demi bumi, ya, serta apa yang terhampar, ya, di atas muka bumi ini. Jadi kita lihat, sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menderetkan sumpahnya dengan ke-6 makhluknya ini. Matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi. Lalu setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia serta apa yang meluruskan jiwa itu, apa yang membuat jiwa itu untuk selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang menyimpang. Maka para ulama rahimahumullah taala menjelaskan deretan sumpah yang luar biasa di dalam surah Asy-Syams ini, yang kemudian diikuti dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama jiwa manusia serta apapun yang bisa meluruskan dan menjaga jiwa manusia itu agar selalu berada di atas jalan yang lurus. Ini semua, kata para ulama, menunjukkan bahwa urusan jiwa, urusan hati, urusan kalbu ini adalah amrun azim. Satu perkara, satu persoalan yang sangat penting. Ya, bahkan di sini Syekh Abdul Razak mengatakan amruha azim wa sya'nuha kabir. Ya. Perkara jiwa manusia, perkara hati manusia ini bukan persoalan main-main. Dia adalah persoalan yang sangat besar nilainya, yang sangat penting, yang sangat urgen. Sehingga untuk menarik perhatian kita agar memberikan perhatian yang maksimal kepada ini, Allah Subhanahu wa taala menderetkan sumpahnya, ya, menderetkan sumpahnya secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluk-makhluk besarnya di alam semesta ini. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha,
wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ya, kita tahu bahwa salah satu fungsi daripada sumpah itu adalah untuk menarik perhatian. Bukan sekedar menarik perhatian, tetapi dia memberikan penekanan yang luar biasa terhadap pesan yang akan disampaikan. Bahkan satu sumpah saja, ya, satu kalimat sumpah saja, itu sebenarnya sudah cukup, ya, untuk apa? Untuk memberikan penekanan terhadap urgennya, terhadap pentingnya persoalan itu. Di dalam banyak surah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan pentingnya soal waktu, misalnya Allah mengatakan wal asri, demi masa. Tapi Allah hanya menyebutkan satu sumpah. Setelah itu Allah mengatakan innal insana lafi khusr dan seterusnya. Tetapi dalam persoalan nafs, persoalan jiwa, persoalan hati, kalbu manusia, Allah Subhanahu wa taala sampai harus menyebutkan 6 makhluknya, bahkan 7 makhluknya ditambah dengan jiwa itu sendiri. Maka ini bukan persoalan yang main-main, ya sahabat-sahabat dan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ingin Allah sampaikan pada ayat ke-7 dari surah Asy-Syams itu tadi? Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, dan demi jiwa manusia serta apa yang dapat meluruskan jiwa itu, membuatnya berada di atas jalan yang lurus. Lalu terhadap jiwa itu, apa yang Allah lakukan? Allah katakan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang mengilhamkan, yang yang memberikan, yang memberitahukan, yang menyampaikan kepada jiwa itu tentang ujuraha wa taqwaha, tentang ini loh, ya, jalan kedurhakaan, ini loh jalan kejahatan, ini loh jalan keburukan, dan ini jalan ketakwaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu isyarat kepada kita bahwa begitu pentingnya jiwa, ya, kalbu itu sebagai panglima dalam diri kita manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah mengilhamkan, ya, kepada jiwa kita, dan itu sudah menjadi satu fitrah dalam jiwa setiap manusia. Tentang apa? Fitrah tentang apa? Fitrah tentang kebaikan dan keburukan. Jadi pada dasarnya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini itu sudah memiliki fitrah untuk menyadari, untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Bahkan meskipun mungkin dia lahir tidak dalam keluarga yang muslim, tetap fitrah tentang kebaikan dan keburukan itu sudah ada pada diri manusia. Maka itulah sebabnya ketika fitrah dalam jiwa manusia itu rusak, maka seluruh hardware, ya, seluruh perangkat keras dalam diri manusia itu juga akan menjadi rusak karena softwarenya sudah rusak. Nah, seperti yang sekarang, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga keturunan kita, menjaga kaum muslimin, ya, dari bahaya ini, ya, fenomena LGBT. Itu adalah salah satu bentuk hancurnya, bentuk kehancuran fitrah manusia. Ketika
fitrah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk condong, untuk cenderung, untuk menyukai lawan jenisnya. Dan itu sebagai satu sistem yang Allah ciptakan pada kehidupan manusia untuk menyukai lawan jenisnya. Pria yang normal menyukai wanita. Wanita yang normal punya kecenderungan menyukai pria. Itu adalah sistem yang Allah ciptakan. Untuk apa? Untuk kebahagiaan manusia itu sendiri dan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka ketika sistem ini rusak, lalu kemudian manusia memilih untuk melanggar sistem ini, pria waliyadzubillah lebih condong kepada pria, wanita lebih condong kepada wanita. Maka ini artinya fitrahnya sudah rusak, sistemnya sudah rusak, softwarenya sudah rusak. Sehingga apa? Sehingga tatanannya secara keseluruhan akan ikut menjadi rusak. Nah, tapi poin utama yang ingin saya tekankan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu sudah apa? Sudah ditanamkan, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah itu, mengetahui fujur, mengetahui yang buruk, yang jahat, yang keji, dan juga mengetahui yang baik, yang takwa, yang terpuji. Maka kata Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan ayat itu, qad aflaha man zakkaha. Sungguh akan beruntunglah, akan sukseslah, akan menanglah siapa? Man zakkaha, orang yang terus-menerus berusaha melakukan pembersihan, penyucian terhadap jiwanya, terhadap kalbunya itu. Karena itu, meskipun seseorang lahir dari, katakanlah misalnya, orang tua yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menumbuhkan potensi fitrahnya untuk mengetahui yang benar, ketika dia terus mengasah potensi jiwanya, potensi kalbunya untuk mengikuti yang benar, untuk mencari kebenaran, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia pasti akan sampai kepada Islam. Selama dia selama dia punya usaha. Begitu pula kita yang lahir sebagai seorang muslim. Jangan merasa puas telah dilahirkan sebagai seorang muslim. Seorang muslim pun harus terus mengasah jiwanya, mengasah kalbunya, mengasah hatinya. Untuk apa? Untuk terus mencari kebenaran dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak sekedar membiarkan dirinya sebagaimana dia dilahirkan, karena merasa dilahirkan dari orang tua yang muslim, sehingga dia merasa tidak perlu lagi melakukan upaya tazkiyah, mengasah fitrahnya, mensucikan fitrahnya dengan ilmu yang benar, dengan pemahaman yang benar. Jadi seorang muslim pun yang lahir sebagai muslim harus terus. Maka di sini Allah gunakan kata zakkaha. Zakkaha, kata zakka itu adalah satu kata kerja yang menunjukkan satu proses yang tidak berhenti, terus-menerus dilakukan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh para sahabat. Mereka tidak pernah merasa puas dengan kondisi keimanan mereka pada saat itu. Mereka tidak pernah merasa aman bahwa saya sudah berjuang bersama Nabi SAW, maka saya sudah dijamin. Tidak pernah mereka merasa aman dengan ketergelinciran, dengan kesesatan, dengan dosa. Maka harus ada usaha itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang beruntung hidupnya, manusia yang sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat.
Maka Allah ingatkan itu, qad aflaha man zakkaha. Ya, kata zakka itu akar katanya sama dengan az-zakah, ya, zakat. Jadi kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau katakan asluz zakati hiya ziyadatu fil khair. Jadi makna dasar dari zakat itu adalah az-ziyadatu fil khair. Ya, bertambahnya kebaikan, ya, pada diri kita. Jadi zakat yang kita keluarkan itu, ya, adalah satu usaha kita untuk memperbaiki atau untuk menambah kebaikan pada harta kita. Bahkan bukan hanya pada harta kita yang utama, tapi pada diri kita. Karena itu, ya, di sini saya baca penjelasan Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan wal muradu bil ayati huna. Ya, dan yang dimaksud dengan ayat ini, yaitu ayat qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Beliau katakan maksud daripada ayat ini adalah anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari min at-ta'ati wal khairati wal ibti'adi 'anil syururi was sayyi'at tahaqqaqa falahuhu. Kata beliau, ayat ini menunjukkan, ayat ini maksudnya adalah bahwa siapa saja yang terus berusaha untuk mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, wa islahiha, dan memperbaikinya, membuatnya menjadi lebih saleh. Jadi ini satu catatan penting bagi kita, bahwa jangan fokus pada kesolehan lahiriah, ya, jangan fokus pada kesolehan fisikal, jasmania, tapi fokuslah, ya. Saya tidak mengatakan Anda meninggalkan kesolehan lahiriah, tetapi fokus utama kita adalah bagaimana mensalehkan kalbu kita, mensalehkan nafs kita. Ya. Jadi siapa yang terus-menerus melakukan usaha untuk mensucikan, membersihkan, mensalehkan hatinya, wasumuwiha, ya, dan memuliakan, meninggikan hati, menaikkan level derajat hatinya. Dengan cara apa? Bil istiktsari minat ta'ati wal khairat, dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan. Ya, serta wal ibti'adi 'anil syururi was sayyi'at, serta menjauhi kejahatan dan dosa. Maka orang yang seperti inilah, hamba yang seperti inilah yang apa? Yang tahaqqaqa falahuhu, yang akan terbukti, ya, akan meraih keberuntungan atau keberhasilan. Nah, di sini juga kita lihat bahwa beliau mengisyaratkan bahwa cara untuk mensucikan jiwa itu adalah dengan apa? Banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan kebaikan, dan menjauhi kedurhakaan, menjauhi keburukan, ya, menjauhi dosa dan maksiat. Ini adalah satu hal yang mutlak untuk membersihkan hati, ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan lebih jauh dalam kajian-kajian berikutnya. Nah, jadi beruntunglah orang yang selalu berusaha untuk mensucikan hatinya. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi, sungguh sial, ya, sungguh hancur kehidupannya siapa? Orang yang dassaha, orang yang selalu apa? Orang yang selalu kata dassaha itu, salah satu pengertian dassaha dalam bahasa itu adalah al-ikhfa. Jadi menyembunyikan atau menutupi, ya, menutupi hatinya itu, menutupi jiwanya dengan perbuatan maksiat. Jadi ibaratnya dia seperti sebuah kaca yang bersih, tetapi kita biarkan kaca itu menjadi kotor, ya, dengan debu, dengan jamur, ya, dengan kotoran, dengan daun-daun, ya, dengan getah-getah pepohonan, dengan kotoran burung, ya. Sehingga kemudian
kejernihan kaca itu tertutupi oleh kotoran itu. Maka itulah gambaran orang yang membiarkan dirinya ya larut dalam dosa, larut dalam maksiat, larut dalam keburukan. Ya, kata Syekh Abdul Razak di sini, beliau katakan fal 'asi qad akhfa nafsahu al-karimah bi fi'lil atham. Seorang pelaku maksiat, seorang ahli maksiat ini itu sebenarnya dia telah menutupi jiwanya, menutupi hatinya yang mulia itu bi fi'lil atham, dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Dan dia telah menenggelamkan jiwanya, menenggelamkan hatinya itu dengan ar-razail, bir-razail, dengan perbuatan-perbuatan yang hina. Ya. Bahkan kata beliau wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub. Jadi orang yang selalu ingin mengikuti nafsunya untuk maksiat, itu sebenarnya dia telah menghancurkan, membinasakan hatinya, jiwanya, kalbunya sendiri bi fi'lil uyub. Ya, dengan melakukan berbagai macam bentuk aib dan dosa. Sehingga kemudian jiwanya menjadi jiwa yang rendah, menjadi jiwa yang hina, menjadi jiwa yang tidak bisa diajak untuk naik ke ketinggian, tidak bisa diajak untuk naik ke kemuliaan, tidak bisa diajak naik untuk ke langit, tidak bisa diajak naik untuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, karena hati yang seperti ini sudah cenderung merendah. Itu bukan tawadu ya, dia sudah cenderung cenderung di bawah ya. Dia lebih suka untuk berada di bawah, dia lebih cinta kepada dunia ya, dia lebih cinta kepada dunia ini. Jadi obsesinya sudah begitu rendah ya, dia merasa puas, dia merasa cukup ya dengan apa yang Allah berikan pada dia di dunia ini, dan tidak lagi punya obsesi, tidak punya lagi mimpi ya untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih abadi dari kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Sehingga tidak mengherankan kemudian dikatakan di sini wa qad khaba man dassaha. Ya, bahwa sungguh merugi orang yang seperti ini. Sungguh sial orang yang seperti ini, sungguh celaka orang yang seperti ini. Ya, yang diajak untuk menjalani kehidupan bahagia yang abadi, yang kenikmatannya begitu indah. Tapi dia lebih memilih untuk apa? Untuk menikmati kesenangan yang sifatnya fana, kesenangan yang sifatnya sebentar. Ini adalah orang yang merugi. Ya, ibaratnya seperti seorang yang kepada orang itu ditawarkan misalnya, apakah Anda mau satu bisnis ya yang keuntungannya berkelanjutan, bahkan bisa bertambah dari waktu ke waktu, atau bisnis yang keuntungannya ya paling hanya setahun 2 tahun ya, setelah itu ya bisnis ini sudah hancur atau akan harus ditutup. Maka tentu kita akan mengatakan betapa bodohnya manusia yang memilih untuk menjalani bisnis yang keuntungannya pas-pasan, kemudian masa berlakunya juga hanya 1-2 tahun, dia lebih memilih itu daripada bisnis yang keuntungannya jauh lebih besar. Maka jiwa yang rendah atau lebih tepatnya kita katakan bahwa jiwa yang selalu tergoda, terdorong, termotivasi untuk durhaka kepada Allah, untuk maksiat kepada Allah, ini kemudian menjadi jiwa yang lemah, yang mempunyai nafas yang pendek ketika diajak untuk taat kepada Allah. Dia cenderung malas untuk diajak kepada ketaatan pada Allah. Ketika diajak, ayo kita sholat, dia mengatakan, aduh saya lemes, saya lagi
saya butuh rehat, butuh refreshing. Ketika diajak untuk berpuasa di bulan Ramadan, dia mengatakan, aduh, saya kelihatannya tidak kuat karena saya harus mencari nafkah. Diajak untuk qiyamul lail, dia katakan saya kayaknya tidak kuat untuk berdiri lama. Jadi jiwa-jiwa yang rendah seperti ini, atau saya ulangi, bahwa kemaksiatan itu akan membuat jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang rendah, jiwa-jiwa yang lemah. Ketika diajak untuk melakukan ketaatan, ketika diajak melakukan kebaikan, maka dia dia begitu lemah, begitu malas. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa fan-nufusus syarifatu la tarda minal asya'i illa bi'a'laha wa afdaliha wa ahmadiha aqibatan. Beliau katakan jiwa-jiwa yang mulia itu tidak akan pernah puas kecuali dengan cita-cita yang paling tinggi, kecuali dengan cita-cita yang paling baik, kecuali dengan cita-cita yang paling indah dan menyenangkan penghujungnya, paling indah dan menyenangkan hasilnya. Itu adalah jiwa-jiwa yang mulia. Sebaliknya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wan nufusud dani'ah tahumu hawla ad-dana'at. Jiwa-jiwa yang rendah akan selalu berputar dan berkisar pada perkara-perkara yang rendah. Hanya selalu berkisar pada perkara-perkara yang rendah untuk sekedar memuaskan selera tenggorokannya, untuk sekedar memuaskan selera syahwatnya, kemaluannya, untuk sekedar memuaskan syahwat perutnya, untuk sekedar memuaskan syahwat pendengarannya, untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, untuk sekedar memuaskan syahwat matanya, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, untuk sekedar memuaskan syahwat penciumannya, untuk mencium hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jiwa-jiwa yang hina, jiwa-jiwa yang rendah itu akan selalu berputar pada itu saja. Akan pelesir kemana lagi, akan makan apa lagi, ya, akan berhubungan dengan siapa lagi, ya. Persis kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti lalat. Kata beliau, wa taqa'u 'alaiha kama yaqa'u adz-dzubabu 'ala al-aqdhar. Jiwa-jiwa yang hina, jiwa-jiwa yang rendah itu akan selalu singgah, hinggap pada hal-hal yang hina, persis seperti lalat singgah dan hinggap pada kotoran. Karena itu kata beliau, fan-nafsus syarifatul 'aliyah la tarda bil-zulm wala bil-fawahish wala bis-sariqati wal khiyanah. Jiwa-jiwa yang mulia itu tidak akan pernah rela membiarkan dirinya terjatuh dalam kezaliman, terjatuh dalam perbuatan-perbuatan fahisyah, mencuri, mengambil hak orang lain, mengkhianati orang lain. Ya. Jiwa-jiwa yang mulia tidak akan pernah melakukan itu. Kenapa? Karena dia punya obsesi yang begitu tinggi. Berbeda dengan jiwa-jiwa yang hina. Jiwa-jiwa yang hina akan selalu singgah dan hinggap pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, jadi kita kembali lagi bahwa penjelasan ini menunjukkan pada kita betapa pentingnya kita selalu belajar untuk tazkiyatun nafs, belajar untuk membersihkan, mensucikan diri kita, memperbaiki diri kita, bekerja keras, bermujahadah, berjihad untuk meluruskan perjalanan hati kita, perjalanan qalbu kita,
perjalanan jiwa kita di dunia ini menuju akhirat, agar kemudian kita bisa meraih keberuntungan, kesuksesan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan yang abadi, yang hakiki, yang sebenar-benarnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu juga adalah merupakan satu upaya kita untuk menunaikan hak pada jiwa kita. Jadi salah satu hak yang harus kita penuhi dalam diri kita adalah hak untuk diluruskan itu tadi, hak untuk disucikan, hak untuk dibersihkan. Kata Nabi SAW, wa inna li nafsika alaika haqqan, bahwa sesungguhnya jiwamu, dirimu itu punya hak yang harus kamu penuhi. Ya. Dan di sini secara khusus ya, Syekh Abdul Razak memberikan penekanan bahwa ketika kita ingin meluruskan jiwa kita atau memberikan hak ya, jiwa kita itu, ada dua kutub ekstrim ya, yang berbahaya. Kutub ekstrim yang pertama adalah kutub ekstrim orang-orang yang menganggap bahwa untuk membersihkan diri itu maka kita harus melakukan apa? Melakukan tindakan-tindakan yang cenderung ekstrim ya, kepada diri kita. Bahkan sampai pada level mengharamkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kutub ekstrim yang berbahaya. Ya, kalau kita sampai pada level mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah untuk kita, ini sangat berbahaya. Nah, sebagaimana juga kutub ekstrim yang lain ya, adalah kutub ekstrim yang cenderung memberikan semua yang diinginkan oleh jiwa itu. Ya, meskipun itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia cenderung membiarkan dirinya, membiarkan jiwanya tenggelam ya, dan larut ya, dalam kemaksiatan, larut dalam syahwat. Karena itu kedua model kutub ekstrim ya, dalam memperlakukan jiwa kita, ini adalah satu hal yang harus kita luruskan ya. Karena jalan Islam selalu adalah jalan pertengahan ya, jalan Islam itu adalah tariq at-tawassut wal i'tidal ya, jalan Islam adalah jalan pertengahan, jalan keadilan, di mana kita tidak boleh terjatuh pada kezaliman, dan pada saat yang sama kita tidak boleh juga terjatuh dalam pembiaran. Karena itu di dalam kajian ini insyaallah taala kita akan mencoba mengulas 10 kaidah yang akan dibahas yang diangkat oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, dan kita berharap setelah kita mengkaji dan mempelajari 10 kaidah tazkiyatun nafs ini, kita semua bisa menjadikan itu sebagai pegangan sepanjang hayat kita untuk bisa menuntun hati kita, bisa memandu hati kita, memandu jiwa kita, kalbu kita, hingga akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa qalbun salim, membawa jiwa, hati dan kalbu yang salim, yang sehat, yang bersih, yang tentu saja insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniakan kita kesucian hati, kesucian jiwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menuntun tutur kata dan perilaku kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperlihatkan kebenaran kepada kita dan mengaruniakan kita kekuatan untuk mengikutinya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan dan memberikan kita kekuatan untuk menjauhinya. Dan demikian untuk sesi perkenalan dan pengantar kali ini.
Sampai bertemu dalam sesi-sesi selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.